Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Pada hari ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak terkait pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, silakan. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Kita mulai ya Pak. Silakan. Baik, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau selama ini di sekolah ini kami coba mengidentifikasi kalau dia permasalahan dilema etika, biasanya itu ada dua kasus di mana kasus itu sama-sama benar. Kasus yang sama-sama benar ini bagaimana kita mau pecahkan. Yang kedua, yang rujukan sosial, perayaan sosial itu ada dua kasus di mana satu kasus itu benar dan satu kasus itu salah. Baik, berarti mengambil keputusan atas permasalahan yang dilihat dari dua sisi itu sama-sama benar ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kasus seperti itu, maka biasa kami dalam memecahkannya lebih dahulu mempelajari apakah pemecahan masalah itu berguna hanya untuk satu orang atau lebih dari satu orang, atau pemecahannya itu hanya untuk kepentingan satu kelompok atau kelompok yang lain. Nah, biasanya kami di sini mengambil kesimpulan pemecahan lebih mengutamakan kepentingan yang lebih besar karena kita satu organisasi. Jadi mana kepentingan yang lebih besar, itulah yang kita putuskan. Berarti kita utamakan kepentingan orang banyak ya Pak daripada kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Betul. Seperti itu ya Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, biasanya kalau kita mau mengambil keputusan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah. Jadi ketika ada masalah yang timbul, dari pihak sekolah lebih dahulu mengidentifikasi model masalahnya seperti apa. Sesudah teridentifikasi masalah, baru kami melihat hal-hal apa semua yang bersinggungan dengan masalah itu. Hal-hal apa atau ada orang apa yang terlibat di dalam timbulnya masalah tersebut. Sesudah dua faktor ini kami ketahui, maka kami coba menganalisa masalah yang terjadi. Setelah dianalisa baru kami mencari kesimpulan jalan keluar pemecahannya, dimana pemecahannya itu bisa dapat diterima. Berarti identifikasi terlebih dahulu, kemudian dianalisis, baru mengambil keputusan ya Pak. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kami mengambil keputusan supaya dia efektif itu belajar dari pengalaman-pengalaman yang kemarin. Cara atau strategi yang biasa kami lakukan yang efektif itu juga kami biasa terapkan di kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, sehingga keputusan yang diambil itu dapat diterima oleh semua pihak, tidak menimbulkan masalah baru. Berarti belajar dari pengalaman ya Pak, agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah yang baru. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan yang utama itu bagaimana cara kita supaya keputusan yang diambil itu kedua belah pihak bisa menerima dengan baik. Biasanya pihak yang kami anggap tidak diuntungkan dalam pengambilan keputusan ini selalu kami sampaikan dengan bahasa bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada yang dikalahkan. Berikut yang kita anggap misalnya baik dan kita menangkan itu, kita sampaikan dengan bahasa untuk dia juga memahami bahwa walaupun kita ikuti, tetapi dia tidak artinya
bangga berlebihan, tetapi dia juga bisa memahami bahwa kawannya yang satu itu juga sebenarnya benar, tetapi dia yang diutamakan. Ya, berarti dengan memberi pengertian dengan orang yang merasa dirugikan dan juga dengan orang yang merasa diuntungkan ya Pak, agar tidak menimbulkan masalah baru lagi. Dengan sama-sama diharapkan yang dirugikan berlegowo ya Pak sedangkan yang diuntungkan tidak berbesar hati. Baik, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kami tidak punya jadwal yang ditentukan secara tertulis, tetapi yang kami miliki itu adalah prosedur. Karena masalah ini kan kita nggak tahu dia kapan datang. Dia situasional. Jadi ketika ada masalah datang kita sudah punya prosedur. Nah, pemecahannya itu tergantung kami menganalisa dulu tingkat kesulitan masalah itu. Bila masalah itu sederhana, maka bisa saja diselesaikan saat itu juga, misalnya kasus di dalam kelas. Misal masalah itu mudah, bisa saja guru yang ada di kelas itu langsung memecahkannya. Bila masalah itu agak rumit, perlu melibatkan orang lain, maka kita bisa melibatkan di sana wali kelas, bisa juga guru bimbingan konseling, atau kalau dia memang harus sampai ke kepala sekolah, maka itu akan sampai ke saya tentunya. Baik, berarti kalau jadwal tertentu memang tidak ada ya Pak, tapi ada prosedur. Dimulai dari dulu mata pelajaran, kalau ada masalah beliau menyelesaikan sendiri, kalau tidak selesai menghubungi wali kelas, baru langkah kesiswaan, BK, dan terakhir sama Bapak kalau masalahnya tidak terselesaikan. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan itu biasanya saya sebagai kepala sekolah banyak juga dibantu oleh kawan-kawan guru. Bisa juga itu dari wali kelas, bisa juga dari guru bimbingan konseling, bisa juga dari wakil kesiswaan, dan untuk kasus-kasus tertentu kadang-kadang juga kami bisa meminta bantuan dari pihak komite. Baik, berarti memang ada perlu dengan guru ataupun dari pihak komite ya Pak dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, pelajaran yang kami ambil biasanya begini. Sebelum kita melakukan proses pengambilan keputusan, setiap masalah yang ada kita pelajari lebih dahulu. Kita identifikasi masalah itu, baru semua yang terlibat di situ kita ambil data. Nah, sesudah data itu baru kita analisa, baru kita putuskan dengan harapan keputusan ini dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan masalah yang baru. Biasanya seperti itu yang dilakukan. Dan berarti dari identifikasi, analisis, melibatkan cek dan dicek siapa yang terlibat dan bagaimana ceritanya ya Pak. Kemudian bahwa berharap pengambilan keputusan tidak menimbulkan masalah yang baru. Baik. Bapak, tadi merupakan pertanyaan terakhir saya. Terima kasih atas waktunya. Bapak telah bersedia membagi pengalaman dengan saya tentang bagaimana cara mengambil keputusan tentang masalah dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin. Saya akhiri. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dery. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih banyak Pak Dery sudah bersedia meluangkan waktunya membantu saya untuk mengerjakan tugas pendidikan calon guru penggerak. Pada hari ini saya akan membuat video, mohon izin ya Pak, merekam tentang wawancara kepala sekolah dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak sudah siap? Siap Ibu. Baik, kita mulai ya Pak. Pertanyaan pertama, selama ini
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, ini dalam mengidentifikasi yang mana itu kasus dilema etika, kemudian kasus rujukan moral, gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau kasus-kasus yang merupakan suatu situasi di mana itu adalah suatu atau termasuk dalam dilema etika, maka kita dihadapkan dalam suatu situasi yang mana kita harus memutuskan di antara dua yang mana kedua tersebut sama-sama memiliki nilai kebenaran. Jadi situ kita akan sulit mengambil keputusannya karena ini yang mau kita ambil keputusannya bernilai benar dua-duanya. Kemudian yang satunya adalah tentang rujukan moral, Bu ya. Nah, Iya. kalau rujukan moral itu sebaliknya, dari situasi dilema etika. Rujukan moral itu situasinya yang mana kita dihadapkan pada dua pilihan. Yang satu kita dihadapkan dengan situasi yang bernilai benar, yang satunya bernilai salah. Jadi dalam pengambilan keputusan untuk situasi rujukan moral ini sebenarnya lebih gampang daripada pengambilan keputusan pada situasi dilema etika. Baik, berarti yang dilema etika itu ketika kita dihadapkan dengan permasalahan benar lawan benar ya Pak. Ya, Kemudian rujukan moral itu benar lawan salah. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk pengambilan keputusan dilema etika di mana kita dihadapkan dalam satu situasi tapi dua pilihan yang sama-sama memiliki nilai kebenaran tadi. Yang A, jika kita pilih memutuskan mendahulukan yang A, maka ini sebenarnya memiliki nilai yang benar juga. Yang B juga memiliki nilai kebenaran juga. Jadi tentu kita harus perhatikan, Ibu, harus kita identifikasi terlebih dahulu, kemudian kita cari fakta-fakta di lapangan. Nah, terus pada akhirnya kita baru bisa memutuskan. Sebenarnya masih ada lagi tahapan-tahapannya kan, tapi pada akhirnya kita harus memutuskan hal tersebut. Tentu kita lebih memilih keputusan yang tentunya lebih prioritas, Ibu, lebih prioritas, kemudian yang memiliki hasil keputusan positif, baik itu jangka panjang dan jangka pendeknya, jangka pendek atau jangka panjangnya atau sebaliknya, seperti itu, dan tidak menimbulkan suatu permasalahan lagi di kemudian hari. Baik, berarti yang pertama kita harus melihat prioritasnya ya Pak, berarti kepentingan perorangan atau kelompok seperti itu, kemudian lihat hasilnya untuk jangka panjang dan jangka pendek ya Pak, jangan sampai menimbulkan masalah yang baru. Baik, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Nah, langkah-langkah atau prosedurnya sebenarnya tadi sudah sempat sedikit saya singgung. Tentu langkah-langkahnya yang pertama adalah kita pahami dulu, ini situasi apa sih yang sedang terjadi, situasi seperti apa yang sedang terjadi atau yang sedang kita hadapi, kemudian berkaitan dengan apa, kemudian kita carilah fakta-faktanya di lapangan, fakta kebenarannya atau fakta-fakta di lapangan, kemudian kita libatkanlah beberapa orang atau tim yang akan kita ajak diskusi. Tentu karena ini pengambilan keputusan di antara nilai benar dan benar, maka kita tidak bisa memutuskan secara sepihak. Nah, kita harus berdiskusi dengan rekan atau dengan komite atau dengan dewan guru, seperti itu, Ibu ya. Nah, kemudian hasil diskusi tersebut ya kita lanjutkan kepada analisis apakah ini memiliki nilai kebenaran seperti apa. Tentunya nilai-nilai tersebut memiliki nilai benar dan benar kan, tidak mungkin nilai benar dan salah, karena ini dilema etika yang sedang kita bahas. Iya Pak. Nah, selanjutnya barulah kita
setelah ada langkah-langkah lebih lanjut lagi, kita bisa mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan itu tadi, keputusannya harus menguntungkan yang mana yang lebih prioritas. Tentu dalam mengambil keputusan harus ada salah satu yang dikorbankan di antara kedua pilihan tersebut, kan tentu harus ada yang dikorbankan. Tentu walaupun satu dikorbankan, kita tetap harus, tadi seperti yang saya sampaikan, kita harus pilih yang lebih prioritas, itu yang utamanya itu. Nah, setelah itu dari hasil keputusan bersama tadi, kita tidak boleh tidak boleh menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Artinya harus kita minimalisir, walaupun di kemudian hari tetap saja bisa saja kan terjadi permasalahan baru. Biar bagaimanapun keputusan kita itu harus seminimal mungkin menimbulkan masalah baru, kemudian dan memiliki efek positif dalam jangka panjangnya belakang. Baik, berarti Bapak melihat dulu situasinya seperti apa ya Pak, kemudian Bapak melihat kepentingan siapa saja yang terlibat, kemudian Bapak mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, kemudian Bapak juga melibatkan rekan di sekolah ya Pak, baik itu komite maupun rekan guru, baru selanjutnya Bapak mengambil keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan situasi dilema etika, tentu memutuskan sesuatu itu yang benar-benar prioritas tadi, Bu. Prioritas artinya yang harus lebih didahulukan, maka itu yang harus kita putuskan. Artinya kepentingan yang, contoh antara kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak, tentu kita harus memilih kepentingan orang banyak. Kemudian misalkan antara kejujuran dengan loyalitas, tentu yang harus kita pentingkan adalah loyalitas. Kemudian tadi jangka pendek dan jangka panjang, itu yang harus kita perhatikan adalah keputusan yang memiliki nilai positif dalam jangka panjangnya, bukan hanya jangka pendek. Artinya bukan ke belakang tapi ke depannya tetap harus tidak terjadi permasalahan lagi dan menguntungkan pihak yang telah kita putuskan dalam menetapkan suatu keputusan tersebut. Baik, berarti yang Bapak anggap efektif adalah yang melihat kepentingan banyak orang ya Pak, daripada kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Kemudian Bapak juga melihat keputusan Bapak ini berakibat jangka panjang dan jangka pendeknya, jangan sampai menimbulkan masalah baru ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang merupakan tantangan sebenarnya selama ini belum begitu sulit lah tantangan yang dihadapi. Nah, memang dalam namanya kita berdiskusi untuk mengambil keputusan, tentu ada pertentangan. Misalkan 1-2 orang, tapi pertentangan tersebut tentu kita bisa terus gali, terus kita buka pikiran rekan-rekan yang misalkan bertolak belakang dalam dalam berpikir untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, kita buatkan paradigmanya, kita buka cara berpikirnya sehingga keputusan yang kita ambil bersama itu bisa diterima oleh tim pada saat kita melakukan diskusi tersebut. Berarti tantangan terbesarnya adalah meyakinkan tim yang usulannya itu tidak diterima ya Pak. Menyatukan pemikiran gitu ya Pak. Ya. Biar lebih klop seperti itu. Betul. Karena ini keputusan bersama ya Pak. Keputusan bersama, pokoknya dalam suatu keputusan kita harus memilih
keputusan yang lebih prioritas dan positif, bernilai positif jangka panjang itu. Ya, baik Pak. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak memilih langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Dalam menyelesaikan permasalahan terkait situasi dilema etika ini, Bu, saya sebenarnya tidak memiliki suatu jadwal. Karena yang namanya suatu permasalahan terjadi, suatu keputusan yang diambil itu kadang kan datangnya juga tidak terjadwal, Ibu. Jadi dalam pengambilan keputusan tentu kita harus selesaikan secepat mungkin. Kalau bisa kita selesaikan secepat mungkin, langkah lebih baik seperti itu, Ibu. Namun misalkan kita tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat, maka kita harus tetapkan kapan ini harus selesai, besokkah atau lusakah. Intinya harus selesai secepat mungkin dalam memutuskan suatu keputusan. Namun prosedurnya tadi, langkah-langkahnya kita tetap harus melakukan diskusi. Tapi sebelum itu kita cari dulu fakta-fakta di lapangannya. Kemudian kita diskusikan bersama dengan beberapa orang yang akan terlibat, baik itu dari rekan warga sekolah, rekan guru, atau melibatkan komite, atau melibatkan masyarakat, narasi sekalian seperti itu dalam mengambil suatu keputusan. Intinya orang yang terlibat itu terus kita ajak diskusi agar keputusan yang kita ambil itu keputusan yang benar-benar matang seperti itu. Berarti prosedur Bapak tidak punya jadwal, lebih cepat lebih baik ya Pak menyelesaikan masalah ini. Kemudian sebelum mengambil keputusan Bapak juga sudah mengidentifikasi, kemudian diskusi, baru mengambil keputusan bersama gitu ya Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah itu tentu ada beberapa faktor, tapi kalau masalah adakah seseorang, itu menurut saya tidak, karena dalam pengambilan keputusan itu kita harus mempertimbangkan opsi-opsi yang disampaikan oleh rekan-rekan yang kita ajak diskusi. Kita ajak tim yang berdiskusi tadi menyampaikan cara berpikirnya, cara pandangnya, sudut pandangnya, kemudian kita simpulkan secara bersama-sama seperti itu. Kemudian faktor lainnya adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang seperti yang sering saya sebut tadi, itu hal-hal yang lebih prioritas. Misalkan kepentingan A ini lebih harus diutamakan daripada kepentingan B. Namanya pengambilan keputusan tentu akan tidak menyenangkan semua pihak, tapi kita harus pikirkan juga seminimal mungkin permasalahan yang akan terjadi di kemudian harinya. Berarti bukan seseorang ya Pak, melainkan tim di sekolah ya Pak ya, yang membantu Bapak mempermudah mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah dilema etika di sekolah. Baik, dari semua yang telah kita perbincangkan atau yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan masalah dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan terkait situasi dilema etika ini, Bu, kita harus benar-benar matang dalam mengambil keputusan. Harus kita analisis dengan betul, kemudian kita cari fakta-fakta di lapangannya, kemudian kita diskusikan seperti apa keputusan yang akan kita ambil. Nah, setelah itu dari hasil keputusan tersebut, kedepannya juga kita bisa refleksi atas keputusan yang telah kita ambil. Dalam pengambilan keputusan pun, Ibu, kita lagi-lagi saya sampaikan harus meminimalisir hal-hal buruk yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian selanjutnya tentu keputusan harus keputusan yang
positif dan bisa dipakai jangka panjang seperti itu. Baik, berarti pembelajarannya adalah kita harus benar-benar matang dalam mengambil keputusan ya Pak. Berarti jangan terburu-buru memutuskan sendiri seperti itu ya Pak. Kemudian mengidentifikasi, menganalisis masalah tersebut dengan berdiskusi dengan rekan. Kemudian hasil diskusi itu bisa ditarik untuk memutuskan. Kemudian Bapak juga merefleksikan hasil keputusan bersama itu, jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari, dan juga keputusan yang diambil berdampak positif dan yang jangka panjang. Ya, baik Bapak, demikian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf juga ya Pak mengganggu kerjaan Bapak pada hari ini. Sama Ibu, siap. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi dulu ya Pak. Sukses Ibu ya. Ya, makasih Pak.